Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darsi. Saya dan rekan saya di sini akan menyampaikan review jurnal mengenai media massa. So, jangan lupa tonton sampai habis ya. Nah, teman-teman, jadi di sini kita sudah bersama rekan saya Fitri Ardianti. Gimana kabarnya Mbak Fit? Alhamdulillah, insya Allah baik dan semoga teman-teman juga baik ya di sana. Insya Allah. Jadi pembahasan yang paling pertama kali yang akan kita bahas apa nih Kak Fit? Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai review jurnal nih Kak ya. Tepatnya mengenai media massa. Nah, judulnya itu adalah Manajemen Pers Samarinda Pos dalam menghadapi persaingan pers di Kota Samarinda. Dan penulisnya adalah Ahmad Yuda Fauzi. Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Mula Warman di Kalimantan Timur ya. Nah, yang pertama akan kita bahas itu mengenai ringkasan latar belakang atau pendahuluan maksud saya di jurnal ini. Kemudian ada pun landasan teorinya, kemudian ada metode penelitian yang digunakan oleh penulis dan juga ada hasil penelitiannya. Nah, pembahasan yang paling utama nih, apa nih? Oke, pembahasannya utama yaitu mengenai latar belakang di jurnal ini. Di jurnal ini mempunyai latar belakang itu membahas mengenai pers. Jadi pers ini yang teman-teman belum tahu, pers ini berasal dari persingkatan persurat kabaran, yaitu suatu media yang menyebarluaskan mengenai berita, fakta dan opini dan disebarluaskan kepada masyarakat seperti itu, Kak. Jadi intinya ya teman-teman, kalau pers ini adalah persurat kabaran. Terus bisa dikasih contoh nggak Kak, persurat kabaran ini gimana? Persurat kabaran ini ya seperti media-media cetak gitu Kak, yang menyebarluaskan koran. Dan istilah pers ini sebenarnya bukan hanya melulu pada media cetak saja, tapi juga mengarah kepada seperti media televisi, kemudian radio, dan juga media online seperti internet. Nah, kemudian ada pembahasan kedua yaitu mengenai landasan teori maksud saya. Nah, di sini dibahas mengenai beberapa istilah-istilah pers seperti manajemen, kemudian organisasi pers, manajemen pers, kemudian persaingan pers. Nah, di sini di jurnal ini, di bab ini dibahas mengenai pengertian-pengertian umum tersebut. Kita bahas sedikit ya mengenai pengertian beberapa tadi. Yang pertama ada manajemen. Nah, manajemen ini menurut A.F. Stoner, manajemen adalah suatu proses pengorganisasian, perencanaan, kemudian kepemimpinan dan pengendalian dalam suatu organisasi pers seperti itu. Kemudian ada juga organisasi pers. Jadi suatu perusahaan itu mempunyai organisasinya dan itu pasti ditata. Sama seperti organisasi lain, ada bidang-bidang yang bekerja dan bergerak di organisasi tersebut. Boleh dikasih contoh nggak organisasi pers ini biar kami bisa lebih paham? Oke, langsung kita contohkan ke isi di jurnal ini ya. Jadi di jurnal ini kan membahas mengenai Samarinda Pos. Nah, jadi contohnya di Samarinda Pos. Nah, mereka tuh sudah menerapkan manajemen media massa dengan sangat baik. Mereka sudah menggunakan keorganisasinya dengan baik. Jadi di Samarinda Pos ini mereka sudah mempunyai bidang-bidang masing-masing seperti bagian redaksional, kemudian bagian media cetak juga, dan juga bidang usaha. Jadi yang bidang redaksional tadi yang mencari berita, kemudian mengedit berita seperti itu, dan bidang cetaknya itu bertugas mencetak beritanya. Kemudian yang bidang usaha tadi mereka yang mengatur semua bisnis-bisnis yang ada di perusahaan tersebut dan mereka yang menjual belikan produk persnya tadi seperti itu Kak. Selanjutnya apa lagi yang mau kita bahas nih Kak? Oke, selanjutnya di sini kan ada metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Nah, jadi penulis menggunakan penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Nah, maksudnya gimana? Jadi maksudnya penelitian ini meneliti untuk menggali informasi-informasi dari suatu objek penelitiannya tadi untuk diberitahukan atau disebarluaskan kepada orang lain seperti itu. Jadi melihat Samarinda Pos ini sudah baik atau belum dalam
dalam proses manajemen di perusahaannya seperti itu. Dan juga objek penelitian ini adalah yang sudah disebutkan tadi, Samarinda Pos yang terletak di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Terus untuk fokus penelitiannya gimana, Kak? Oke, untuk fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis nih ya, teman-teman juga, sebenarnya jurnal ini lebih memfokuskan pada fungsi POAC. Apa saja itu? POAC yaitu planning, organization, dan juga actualing serta controlling. Jadi melihat fungsi keempat ini di Samarinda Pos, apakah sudah terjalan dengan baik atau belum. Seperti itu, Kak. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan mengenai hasil penelitian. Nah, pembahasan singkatnya saja nih teman-teman. Jadi, di Samarinda Pos ini sudah menerapkan fungsi keempat tadi dengan baik. Mereka sudah mempunyai organisasi, mempunyai bidang-bidang redaksional, kemudian bidang-bidang media cetak tadi. Mereka sudah mempunyai itu semua. Oke, kemudian di Samarinda Pos ini juga mereka sudah memanajer kegiatan mereka dengan sangat baik. Mereka memikirkan sebuah perencanaan sebelum melakukan kegiatan atau mencari berita itu dengan sangat baik. Jadi dapat dikatakan ya bahwa Samarinda Pos ini sudah menerapkan 4 fungsi dari manajemen tadi yaitu POAC tadi dengan sangat baik seperti itu, Kak. Contohnya seperti, ada wartawan atau reporter yang mencari berita, kemudian diserahkan ke editor atau redaktur, kemudian diserahkan lagi ke redaktur utama, barulah diterbitkan ke bidang cetak, kemudian baru dipasarkan, seperti itu langkah-langkahnya, Kak, yang dilaksanakan oleh Samarinda Pos ini. Jadi sangat baik ya, Samarinda Pos ini. Pada dasarnya di Samarinda Pos ini sudah menjalankan sistem fungsi tadi, itu sudah dijelaskan berulang-ulang ya oleh saya tadi. Mereka sudah menjalankan dengan sangat terarah dan teratur. Mereka merencanakan, kemudian menerbitkan itu dengan tepat waktu, dan juga mereka sangatlah berusaha memberikan berita yang terbaik kepada masyarakat. Contohnya saja, mereka selalu berusaha untuk memberikan berita yang hard news atau straight news, yaitu berita yang sifatnya harus segera diterbitkan itu dengan secara cepat seperti itu. Nah, jadi seperti itu Kak pembahasannya. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman, kesimpulan dari pembahasan yang dapat kita ambil dari sini yaitu Samarinda Pos sudah menjalankan fungsi manajemen dengan baik dan benar. Sekian video dari kami, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.